Pendahuluan dalam jurnal kami yaitu umat Islam Indonesia dapat dikatakan menjadi komunitas muslim paling besar yang berada pada satu batas teritorial kenegaraan yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Oleh sebab itu menjadi sangat menarik buat menyelidiki imbas perkembangan sejarah antara Islam pada tengah-tengah komunitas Islam terhadap penerapan hukum Islam di tanah air mulai sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Kajian tentang dampak aturan Islam di Indonesia bisa dijadikan menjadi salah satu pijakan bagi umat Islam secara spesifik untuk menentukan taktik yang sempurna pada masa depan pada mendekatkan serta mengakrabkan bangsa ini dengan aturan Islam. Ajaran Islam mempengaruhi tata hukum di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Islam memberikan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui kebijakan syar'i, taklif, dan tahbid. Kebijaksanaan tasyrik adalah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan situasi dengan kondisi masyarakat. Kilas balik posisi dan kontribusi hukum Islam di Indonesia dalam aspek histori perjalanan hukum Islam dapat dilihat dari kehendak yang digariskan dalam politik hukum negara penjajah atau Belanda. Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, dan hukum waris. Bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan resolusi der Indes Regering tanggal 25 Mei 1760, yaitu semua aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan Compendium Fraser, dan selanjutnya dicantumkan dalam perundang-undangan baik dalam Algemeen Bepalings van Wetgeving pasal 11 maupun dalam Regering Reglement atau RR tahun 1855 pasal 75 ayat 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaruh sistem hukum Islam terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan mengkaji bagaimana nilai, prinsip, dan norma yang terkandung dalam ajaran Islam mempengaruhi struktur hukum Indonesia baik dalam bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Nah, hukum Islam khususnya melalui peradilan agama telah diberikan landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu lingkungan peradilan, pasal 24 ayat 2. Ketentuan konstitusional yang menunjukkan dasar hukum peradilan agama tersebut kemudian dituturkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta menentukan bahwa peradilan agama adalah peradilan negara. Selanjutnya, pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh sistem hukum Islam tidak hanya berguna dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan hukum Indonesia di mana masa depan dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakatnya. Pengaruh sistem hukum Islam dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki signifikansi yang terlihat dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi, dan aspek tertentu dari hukum pidana. Misalnya implementasi sistem peradilan agama yang mengacu pada prinsip hukum Islam dalam penyelesaian perkara keluarga. Sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penerimaan hukum Islam semakin besar pasca berlakunya otonomi daerah, di mana daerah mulai berlomba untuk mengatur sendiri segala urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mengambil peluang ini untuk kemudian membentuk peraturan daerah berlandaskan ciri khas daerahnya. Salah satu produk peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengakomodir nilai-nilai agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai penentu sahnya perkawinan, sehingga perkawinan di Indonesia menganut religious marriage. Perkawinan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa semua warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan dari hukum Islam terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dikatakan sah secara agama. Hal ini dibuktikan
bahwa eksistensi hukum Islam masih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Hal yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peran hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua, ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional. Yang ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Yang keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya, jelaslah bahwa hukum agama Islam harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruhnya, adanya teori Recep Acid, teori Recep Contorio, dan pengaruh ajaran Islam sendiri. Berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional Indonesia. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama atau hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan dan di mana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pengaruh sistem hukum Islam dalam pembentukan hukum di Indonesia sangatlah signifikan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal merupakan fokus penting ke depan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip negara yang inklusif dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat yang beragam budaya dan kepercayaan.